A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, pada kesempatan wasiat bertakwa saat ini kita mengulang kembali tentang hadis innamal a'mal binniyat. Kalau tempo hari dilihat dari sudut niat, bahwa niat itu bisa dihubungkan dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Orang bisa berniat hidup menurut model blok timur, orang bisa berniat hidup menurut blok barat. Dan itu semua akan menghasilkan amal. Demikian juga dengan turunnya Quran, maka orang bisa berniat hidup dengan Quran, dan itu juga akan melahirkan amal. Pada kali ini kita ingin melihat dari sudut amal. Amal itu bentuk jamak dari amalun. Amila ya'malu, amalan berbuat. Maka amalun berarti perbuatan. Amal bentuk jamak dari amalun. Amalun, amalani, amalun, sehingga bisa kita terjemah laku perbuatan. Jadi kelakuan dan perbuatan menjadi jamak dari amalun. Dalam hal ini kita mungkin pernah mendengar life is activity, hidup adalah kegiatan. Activity is adjustment. Perbuatan atau kegiatan adalah penyesuaian. Adjustment is alternative. Penyesuaian itu ujungnya menjadi satu pilihan. Jadi orang berbuat di atas dasar satu pilihan, yang sebelum memilih dia melakukan penyesuaian. Mana yang sesuai dengan selera. Sehingga dengan ini kalau kita menanggapi surat Kahfi 29, wa qulil haqqu min rabbikum, yaitu tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian. Faman syaa falyu'min, maka siapa yang berkehendak iman, imanlah. Wa man syaa falyakfur, sebaliknya siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Jadi ada amal, laku perbuatan iman, ada laku perbuatan kufur. Itu sebelumnya ada penyesuaian dulu, sehingga mau yang mana. Terhadap ini mau kita hubungkan dengan aktivitas sejak kecil.
Aktivitas sejak kecil kita hubungkan dengan surat Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Yaitu Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Sehingga kalau nanti ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan dia dilahirkan atas dasar fitrah, maka fitrah ini kita terjemah menurut surat Nahl 78, la ta'lamuna syai'an, tidak berilmu apapun. Sehingga bisa kita artikan setiap bayi yang dilahirkan hampa budaya, belum terpengaruh oleh apapun, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi, maka kedua ibu bapanya lah yang mempengaruhinya menjadi berpola pikir Yahudi, berpola pikir Nasrani, au yumajjisanihi, atau berpola pikir Majusi sebagai mistik timur. Selanjutnya mengenai yusallimanihi, hidup dengan dinul Islam, di dalam hadis itu tidak disebut. Sebab hadis itu berkaitan dengan usulan Umar untuk mendidik anak Yahudi dengan Quran. Jadi Nabi Muhammad tidak memberi izin kalau seorang anak Yahudi atau Nasrani langsung dididik oleh Quran, sebab itu adalah hak orang tuanya, kecuali bila yang bersangkutan sudah dewasa. Kita tinggalkan dulu masalah itu, tapi kita melihat dari sudut yuladu alal fitrah atau la ta'lamuna syai'an dalam kaitan life is activity. Hidup adalah kegiatan. Apa yang kita maksud? Yang kita maksud di sini bahwa seorang anak yang dilahirkan bagi kita dihubungkan dengan muru auladakum bisolat li sab'i sinina wadribuhum li ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian salat pada umur 7 tahun. Dan pukullah pada umur 10 tahun kalau masih belum salat. Kita sering mengatakan bahwa tidak mungkin anak 7 tahun bisa khusyuk dalam salat, sebab kita pun yang sudah puluhan tahun untuk khusyuk itu susah. Dan khusyuk tentu berkaitan dengan pengkajian Quran itu sendiri. Sedangkan pada umur sekian belum tentu melakukan pengkajian secara mendalam. Tetapi dilihat dari life is activity, seorang anak yang baru lahir memang matanya belum berfungsi sempurna, telinganya belum berfungsi sempurna, hatinya juga demikian. Tetapi barulah sedikit demi sedikit itu semua berproses. Pada waktu berproses inilah maka akan beda seorang anak yang begitu beranjak sedikit demi sedikit menjadi dewasa, sedangkan yang dia dengar pertengkaran antara bapak dan ibunya. Akan beda nanti dengan seorang anak yang begitu beranjak dewasa, yang dia dengar bacaan Quran, yang dia lihat ibu bapaknya melakukan sholat, yang dia lihat saudara-saudara yang sudah dewasa melakukan sholat, mereka sering baca Quran. Itu akan beda dengan seorang anak yang dilahirkan, begitu dia mulai melek, yang didengar pertengkaran demi pertengkaran antara ibu dan bapaknya. Yang dia dengar babi, yang dia dengar anjing, yang dia dengar kata-kata kasar.
Maka disinilah yang perlu saya peringatkan pada diri serta hadirin sekalian, dalam kaitan life is activity, hidup adalah kegiatan, maka usahakan sedemikian rupa perbuatan itu yang biniatnya niat Quran menurut sunnah Rasul. Kalau niatnya Quran menurut sunnah Rasul, maka laku perbuatannya adalah malam hari menyisihkan waktu untuk melakukan penelitian ayat Quran. Bila dia merasa tidak ngerti, dia akan pergi atau mau mendengarkan orang yang sedang menjelaskan ayat Quran. Dia mau mendengarkan orang yang menjelaskan pengkamusan Quran, sebab bahasa Quran bukan bahasa dia. Nah, jadi ini semua life is activity. Activity inilah yang kita harapkan ada di lingkungan kita. Sebab kita mau meniru, kalau istilah Nabi Musa, Wadil Muqaddas, lembah suci. Lembah suci ini bukan berarti jalannya dipel, halamannya dibersihkan dan dipel, bukan itu. Tetapi lembah suci ini didiami oleh orang-orang yang hatinya murni dengan niat Al-Quran menurut sunnah Rasul, yang tidak punya niat merusak kemanusiaan, tidak punya niat ingin untung sendiri biar orang lain yang rugi, tidak punya niat mengacaukan dalam hidup ini, tidak punya niat melakukan pelanggaran dalam hidup. Jadi aktivitas ini tentu akan beda bila amalnya dengan niat yang di luar masyrik maghrib. Kenapa kita berbicara masyrik maghrib? Sebab Al-Baqarah 177 menyatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kehidupan indah, bukanlah laku perbuatan menuju tujuan ihsan siapa yang mengalihkan atau mengarahkan pandangannya ke arah pandangan hidup masyriq maghrib, blok timur dan blok barat. Walakinnal birra man amana billah. Jadi yang beriman atau berpandang bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, itulah yang merupakan manusia birrun. Jadi birra di sini ada dua ya, ada birrun berarti masdar, ada birrun menjadi kata pelaku. Kalau walakinnal birra man itu orang kan, laisal birra an tuwallu berarti itu laku perbuatan. Berarti laisal birra an tuwallu, birronya masdar. Kalau walakinnal birra man itu manusia, berarti birrunya kata pelaku. Jadi itulah daripada pengkajian Quran dan Sunnah Rasul, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan satu masyarakat yang hidup life is activity, hidup adalah kegiatan, maka terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berazamkan, yang berkosodkan, kosoda yaksidu kosdan, bermaksud azama yazimu azban, bertekad bulat dengan Quran dan Sunnah Rasul. Maka dari itu kalau hal ini kita hubungkan dengan wa may yuhajir fi sabilillah pada surat Nisa ayat 100, itu dikatakan berhijrah. Tapi berhijrah di sini jangan berhijrah sempit seperti halnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebab ada hadis yang berbunyi wal muhajiru man hajaro
manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nur menurut sunnah Rasul Allah suruh, dulumat menurut sunnah sayatin Allah larang. Meninggalkan dulumat pindah ke nur itu sudah al-muhajiru. Jadi jangan terlalu sempit dengan dalam kaitan dengan hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah juga iya dalam arti karena tidak memungkinkan di saat itu hidup di Mekah, perbandingannya terlalu banyak yang merusaknya. Kemudian orang Yasrib meminta di sini saja, kata orang, di sini kami mau hidup seperti itu. Maka terjadilah hijrah fisik dari Mekah ke Madinah. Tapi secara umum Nabi menggariskan wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Manahallahu anhu itu nanti jadi laku perbuatan. Manahallahu anhu misalkan dihubungkan dengan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata fil wal baghdha fil khamri wal maisiri. Hanyalah setan ingin menimpakan kemarahan besar serta permusuhan di antara kalian dalam urusan minuman keras dan judi. Nah, minuman keras dan judi ini kalau dilakukan jadi activity minum yang memabukkan, activity masang togel, activity main-main nomor, pilih-pilih nomor dan sebagainya, itu activity. Kalau activity semacam itu berkembang di daerah yang kita inginkan menjadi wadil muqaddas, maka ini yang akan menjadi gangguan total kepada lembah yang seharusnya suci menjadi lembah yang kotor. Maka disinilah kita selalu usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri untuk berbuat patuh dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Sehingga dengan demikian maka langkah-langkah kehidupan kalau dilihat dari yuqimuna sholat, menegakkan sholat, sedangkan menegakkan sholat menurut surat Muzammil faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholat. Bacalah apa yang telah menjadi mudah dari Al-Quran, selanjutnya tegakkanlah sholat. Jadi menegakkan salat menurut ukuran surat Muzammil oleh ayat-ayat yang telah menjadi mudah. Oh, ayat ini sulit semua. Yang sulit itu yang belum paham. Yang sudah paham jadi mudah. Maka kegiatan meneliti Al-Quran, kegiatan belajar memahami ayat Quran, kegiatan bahasa Quran, kegiatan pengkamusan Quran, itu adalah satu kegiatan yang mengarah ke arah matayassara minhu. Dengan demikian maka tentunya kegiatan ini akan menghasilkan kecerdasan. Sebab berlatih terus memahami ayat Quran yang demikian dikatakan oleh para ahli bahwa ayat Quran makin diperdalam, makin tinggi, makin ada pengertian-pengertian yang sangat berharga bagi kehidupan ini. Itu para ahli menyatakan demikian. Dan kita jangan menganggap kita saja yang harus meneliti ayat Quran. Nabi Muhammad paham itu karena melaksanakan perintah waratilil Qur'ana tartila. Ratil itu kata kerja perintah.
fa'il, di dalamnya ada anta. Begitu ayat itu turun, antanya itu Nabi Muhammad. Jadi berarti Nabi Muhammad pun melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, maka ada pahala. Inna sanulqi alaika qaulan sakila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda omongan ilmiah yang berbobot hebat. Sehingga dengan demikian, kalau ini dilanjutkan ke arah ratil istimewa, penelitian istimewa yaitu sholat, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, wahai pembimbing kami, liyuqimus sholat. Hendaknya mereka turunanku yang ditempatkan di sekitar Makkah. Hendaknya mereka menegakkan salat. Nah, jadi dari sini maka menghasilkan satu akibat dalam kehidupan ini, faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Selanjutnya bikinlah hati manusia cenderung pada mereka. Mereka kalau ngomong patut didengar sebab orangnya cerdas-cerdas. Persoalan yang dikemukakan selalu berharga untuk menyelesaikan masalah hidup. Kalau mereka berbuat, laku perbuatnya patut dilihat. Sebab mereka melakukan amilus solihat, melakukan yang tepat-tepat dalam hidup ini. Jadi di sini pantas kita menganjurkan dalam kaitan dengan life is activity, hidup adalah kegiatan, activity is adjustment, kegiatan adalah penyesuaian, adjustment is alternative, penyesuaian ujungnya menjadi pilihan. Jadi dalam hal ini maka aktivitas yang diharapkan pada suatu tempat yang kita mendoakan menjadi Wadil Muqaddas ini, belajarnya yang rajin, mengajar yang lain juga dengan rajin, dengan ikhlas, yang belajar juga demikian, tidak usah ada rasa malu kalau memang mau bertanya, dan tidak usah dipermalukan kalau orang yang tidak mengerti. Kemudian dilihat dari mimma razaqnahum yunfikun, mereka mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah kurniakan kepada mereka. Kami memberi kurnia karena mereka melakukan perintah. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Fa idza qudiyatis salat, apabila salat telah dilaksanakan, fantasiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di permukaan bumi, wabtagu min fadlillah, serta carilah karunia Allah. Jadi dari sini maka orangnya cerdas-cerdas, orangnya terampil-terampil dalam mencari karunia Allah. Kita sering mengatakan satu biji jagung begitu ditanam, diurus sedemikian rupa, maka hasilnya menjadi 500-an butir. Nah, jadi dari sinilah maka itu dari Allah. Sehingga dengan demikian maka kehidupan ini jadi makmur. Kalau seseorang misalkan pandai menjahit, bisa bikin celana yang asalnya kain, diberi dari toko yang tidak bisa dibawa ke tempat undangan, dijahit oleh tukang jahit, maka pantas dibawa ke tempat undangan dengan celana baru. Begitu dia mengeluarkan uang misalkan 70.000 atau sekian kepada tukang jahit meluangkan waktu, kain jadi celana. Orang yang punya kain gembira sebab jadi celana, orang yang menjahit gembira asal tidak punya uang jadi punya uang. Itu bukan hasil mencuri atau merampok dari orang lain. Berbeda dengan kegiatan judi seperti yang sudah sering kita jelaskan. Demikianlah, mudah-mudahan dengan demikian maka dari life is activity yang tentu ini
pengembangan dari innamal a'mal binniyat, benar-benar kita membuat satu lingkungan yang akan membawa berkah kepada semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau tadi kita berbicara innamal a'mal binniyat, itu adalah laku perbuatan manusia. Kemudian kita mau melihat sekarang bahwa Allah pun selalu melakukan kegiatan. Seperti kita tampilkan surat Anbiya 110, di ujungnya ada kalimat yang berbunyi inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang berbuat. Jadi kamilah yang berbuat, Allah lah yang berbuat. Misalkan Allah membuat al-maqadir, membuat rancangan alam semesta, kemudian membuat alam semesta samawati wal ardh dalam tempo 6 yaum, kemudian menggerakkan, Allah lah yang menggerakkan benda-benda angkasa, Allah lah yang menggerakkan bumi ini, apa yang ada di bumi ini, Allah lah yang menggerakkan jantung kita, Allah lah yang mengalirkan darah kita, Allah lah yang membuat manusia dan sebagainya. Kalau dirinci sangat banyak sekali, tapi semua bisa dikaitkan dengan apa yang di dalam kalimat ma massana min lugub, sedikit pun kelelahan tidak menimpa kami. Di dalam kegiatan itu Allah tidak pernah lelah. La ta'khuduhu sinatun wala naum, ngantuk dan tidur tidak menimpanya. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, di setiap saat dia Allah ada dalam urusan. Nah, itu aktivitas Allah, itu laku perbuatan Allah. Kalau hal ini kita ambil misalkan surat Ibrahim ayat 27, jelas-jelas di sana yusabbitullahu alladzina amanu. Allahu sebagai fa'ilun, sebagai subjek berharakat domah. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman fil hayati dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Kalimat kedua wa yudhillullahu dzalimina, Allah membuat kesasar dulumat para pelaku dulumat. Kalimat ketiga wa yaf'alullahu ma yasha'u, yaitu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, ini merupakan aktivitas Allah. Semua itu tentu harus disadari oleh semua manusia, harus disadari oleh kita, sehingga kita lepas dari gambaran-gambaran apa yang digambarkan oleh idealis dan naturalis. Al-jibtu memberi gambaran tentang semua, atau butu memberi gambaran bagi semua, sehingga subhanallah amma yasifun berarti lepas dari apa yang mereka gambarkan. Jadi dari sini maka pola pikir harus diarahkan kepada apa yang Allah perbuat. Begitulah di dalam sholat, sebelum baca Al-Fatihah kita menyatakan ini wajjahtu wajhiya
bukan lillahi ya, tapi lilladzi fataras samawati wal ardo, ya lillahi juga, tapi disebut lilladzi fataras samawati wal ardo. Sesungguhnya aku mewajahkan wajah kehidupanku menurut ajaran Dia yang telah mencipta semesta angkasa dan bumi. Dan begitu dibentuk pengertian pada doa iftitah. Kemudian di sana dinyatakan wa ma'ana minal musyrikin. Aku bukan bagian dari yang mengikutsertakan selain kebijakan Allah. Di sana dinyatakan wa ana minal muslimin. Aku bagian dari orang yang hidup dengan dinul Islam sebagai kebijakan Allah untuk manusia hidup selamat di dunia ini dan di akhirat kelak. Sehingga dengan demikian begitulah bacaan-bacaan sholat masuk ke Al-Fatihah menyatakan hidup Bismillahirrahmanirrahim berlawanan dengan asnam, kontra dengan teori asnam, masuk ke teori Allah. Begitu alhamdulillahirabbil alamin, apresiasi pada kebijakan Allah sebagai Rabbil alamin, sebagai Ar-Rahmanir Rahim, sebagai Maliki Yaumiddin. Setelah itu menyatakan iyyaka na'budu. Yang pantas kami menyatakan tidak, kami hidup mengabdi hanya menurut ajaran Anda, hanya menurut kebijakan Anda. Begitu iyyaka nasta'in, minta maunah ke Allah saja. Sebab semua menurut Allah, semua punya Allah, semua patuh menurut Allah. Allah melakukan berbagai kegiatan, mintalah maunah kepadanya dalam rangka ihdinas siratal mustaqim, minta tatanan hidup yang tangguh tiada tanding, yaitu kehidupan para rasul, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak mau sirato ghairil maghdubi alaihim. Siratal mustaqim adalah sirato ghairil maghdubi alaihim. Siratal mustaqim adalah sirato ladolin. Kemudian begitu dinyatakan amin, berarti sudah tamat hidup ini di setiap habis Al-Fatihah yang ada pada setiap rakaat. Ini harus hadir. Ini harus ada. Kalau ini tidak ada, siapa yang menjamin tidak rusak pola pikir? Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna muqimis shalat wa dzurriyyatana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfikina mimma razaqtana sirra wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinal ardu min ba'dihim bi amnin wa salamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimus shalah.